Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pengertian guru. Guru adalah seorang pendidik profesional yang bertugas mengajar, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan siswa agar siap menghadapi kehidupan. Definisi guru menurut beberapa sumber. 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya, mengajar. 3. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah sosok yang digugu, dipercaya, dan ditiru, dicontoh oleh murid-muridnya, sehingga seorang guru harus memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut Paulo Freire, pakar pendidikan, guru bukan hanya pengajar, tetapi fasilitator yang membantu peserta didik berpikir kritis dan memahami dunia mereka. Peran dan fungsi guru. 1. Sebagai pendidik, edukatif. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. 2. Sebagai pembimbing, membantu siswa dalam pengembangan kepribadian, karakter, dan akhlak. 3. Sebagai motivator, mendorong siswa untuk terus belajar dan berkembang. Keempat, sebagai inovator, menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Sebagai teladan, memberikan contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan moral. Peran dan tugas guru-guru memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan dan perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa peran dan tugas utama seorang guru. 1. Pendidik dan pengajar. Menyampaikan materi pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mengembangkan keterampilan. Siswa. Guru membantu siswa mengembangkan keterampilan akademik, sosial, dan emosional. 2. Pembimbing dan mentor. Membimbing. Siswa. Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dalam menghadapi tantangan akademik dan pribadi. Menjadi role model. Guru menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal perilaku, etika, dan sikap. 3. Fasilitator pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, termasuk mengelola kelas dan memfasilitasi diskusi. Menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Guru menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 4. Penilai dan evaluator. Menilai kemajuan. Siswa. Guru menilai dan mengevaluasi kemajuan siswa melalui tugas, ujian, dan observasi. Memberikan umpan. Balik. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan performa. 5. Pengembang kurikulum. Merencanakan pembelajaran. Guru merencanakan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, yang sesuai dengan kurikulum. Mengadaptasi materi. Guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 6. Pengelola kelas. Mengelola disiplin. Kelasnya. Guru menciptakan dan mempertahankan disiplin di kelas agar proses pembelajaran berjalan efektif. Mengelola sumber daya. Guru mengelola sumber daya dan bahan pembelajaran yang tersedia. 7. Komunikator. Berkomunikasi dengan orang tua.
Guru berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa mengenai perkembangan dan kebutuhan siswa. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Guru bekerja sama dengan guru lain dan staf sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 8. Pengembang profesional. Meningkatkan kompetensi. Guru terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan. Mengikuti perkembangan pendidikan. Guru mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan menerapkannya dalam praktik mengajar. 9. Pendukung kesejahteraan siswa. Mendukung kesejahteraan emosional dan sosial. Guru memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial siswa, serta memberikan dukungan ketika diperlukan. Mengidentifikasi kebutuhan khusus. Guru mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan khusus dan merujuk mereka ke pihak yang berwenang jika diperlukan. 10. Inovator dan kreator. Mengembangkan metode pembelajaran baru. Guru terus mencari cara baru dan kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Mengintegrasikan teknologi. Guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan menjalankan peran dan tugas ini, guru tidak hanya membantu siswa mencapai keberhasilan akademik, tetapi juga membantu mereka berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Metode pembelajaran yang diterapkan guru. Guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang umum diterapkan oleh guru. 1. Ceramah, lecturing. Deskripsi. Guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Kelebihan. Efisien untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat. Kekurangan. Kurang interaktif dan mungkin tidak melibatkan siswa secara aktif. Diskusi, discussion. Deskripsi. Guru memfasilitasi diskusi di mana siswa dapat bertukar pikiran dan ide. Kelebihan. Mendorong pemikiran kritis dan keterampilan komunikasi. Kekurangan. Membutuhkan manajemen waktu dan partisipasi aktif dari siswa. 3. Pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Deskripsi. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Kelebihan. Meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, dan keterampilan sosial. Kekurangan. Membutuhkan perencanaan yang matang dan monitoring yang baik. 4. Pembelajaran berbasis project, project-based learning. Deskripsi. Siswa menyelesaikan proyek yang melibatkan penelitian dan penerapan pengetahuan. Kelebihan. Meningkatkan keterampilan praktis dan pemecahan masalah. Kekurangan. Membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. 5. Pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning. Deskripsi. Siswa memecahkan masalah nyata sebagai bagian dari pembelajaran. Kelebihan. Mendorong pemikiran kritis dan aplikasi pengetahuan. Kekurangan. Membutuhkan masalah yang relevan dan kompleks. 6. Pembelajaran berbasis inquiry, inquiry-based learning. Deskripsi. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, dan menemukan jawaban. Kelebihan. Meningkatkan rasa ingin tahu dan keterampilan penelitian. Kekurangan. Membutuhkan bimbingan yang intensif dari guru. 7. Pembelajaran berbasis teknologi, technology enhanced learning. Deskripsi. Menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan software edukatif dalam pembelajaran. Kelebihan. Menyediakan sumber belajar yang kaya dan interaktif. Kekurangan. Membutuhkan akses dan keterampilan teknologi. 8. Pembelajaran berbasis eksperiensial, experiential learning. Deskripsi. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi. Kelebihan. Meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Kekurangan.
membutuhkan persiapan dan sumber daya yang memadai. 9. Pembelajaran berbasis game. Game-based learning. Deskripsi. Menggunakan permainan untuk mengajarkan konsep dan keterampilan. Kelebihan. Menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar. Kekurangan. Membutuhkan desain permainan yang baik dan relevan. 10. Pembelajaran berbasis seni. Arts-based learning. Deskripsi. Menggunakan seni seperti musik, drama, dan seni visual dalam pembelajaran. Kelebihan. Meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Kekurangan. Membutuhkan keterampilan dan sumber daya seni. 11. Pembelajaran berbasis kompetensi. Competency-based learning. Deskripsi. Fokus pada penguasaan kompetensi tertentu oleh siswa. Kelebihan. Memastikan siswa mencapai standar tertentu. Kekurangan. Membutuhkan penilaian yang terus-menerus dan detail. Ke-12. Pembelajaran berbasis konteks. Context-based learning. Deskripsi. Mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Kelebihan. Meningkatkan relevansi dan aplikasi pengetahuan. Kekurangan. Membutuhkan contoh dan situasi yang relevan. 13. Pembelajaran berbasis peer teaching. Peer teaching. Deskripsi. Siswa mengajar sesama siswa. Kelebihan. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Kekurangan. Membutuhkan persiapan dan bimbingan dari guru. 14. Pembelajaran berbasis flipped classroom. Flipped classroom. Deskripsi. Siswa mempelajari materi di rumah dan melakukan aktivitas praktis di kelas. Kelebihan. Meningkatkan waktu interaksi di kelas. Kekurangan. Membutuhkan akses ke sumber belajar di rumah. 15. Pembelajaran berbasis microlearning. Microlearning. Deskripsi. Materi pembelajaran disajikan dalam bentuk kecil dan fokus. Kelebihan. Mudah dicerna dan fleksibel. Kekurangan. Membutuhkan perencanaan yang cermat untuk memastikan kelengkapan materi. Dengan memilih dan mengombinasikan metode-metode ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan efektif, yang memenuhi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa, tenaga kependidikan serta peran dan tugasnya. Tenaga kependidikan adalah semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan, selain guru. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran dan administrasi pendidikan. Berikut adalah beberapa jenis tenaga kependidikan beserta tugas dan perannya. 1. Kepala sekolah. Tugas dan peran. Memimpin dan mengelola sekolah. Mengembangkan kurikulum dan program sekolah. Mengawasi kinerja guru dan staf. Menjalin hubungan dengan masyarakat dan stakeholders pendidikan. 2. Wakil kepala sekolah. Tugas dan peran. Membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Mengkoordinasikan kegiatan akademik dan non-akademik. Mengawasi bidang tertentu seperti kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. 3. Staf administrasi. Tugas dan peran. Mengelola administrasi sekolah seperti keuangan, kepegawaian, dan kesiswaan. Menyiapkan dokumen dan laporan sekolah. Mengelola arsip dan data sekolah. 4. Pustakawan. Tugas dan peran. Mengelola perpustakaan sekolah. Membantu siswa dan guru dalam mencari sumber belajar. Mengembangkan koleksi buku dan bahan pustaka. 5. Laboran. Tugas dan peran. Mengelola laboratorium sekolah. IPA, komputer, bahasa, DLL. Menyiapkan alat dan bahan praktikum. Memastikan keamanan dan kebersihan laboratorium. 6. Teknisi. Tugas dan peran. Memelihara dan memperbaiki peralatan teknologi dan sarana prasarana sekolah. Memberikan dukungan teknis untuk kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Ketujuh, konselor, bimbingan dan konseling. Tugas dan peran. Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik.
Mengembangkan program bimbingan karir. 8. Petugas kebersihan. Tugas dan peran. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Memastikan fasilitas sekolah dalam kondisi bersih dan nyaman. 9. Petugas keamanan. Satpam. Tugas dan peran. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Mengawasi lalu lintas dan pengunjung sekolah. 10. Tenaga kesehatan. Perawat sekolah. Tugas dan peran. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau sakit. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Mengedukasi siswa tentang kesehatan dan kebersihan. 11. Koordinator kurikulum. Tugas dan peran. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru. 22. Koordinator kesiswaan. Tugas dan peran. Mengelola kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Memantau disiplin dan perkembangan siswa. Mengorganisir acara dan kegiatan siswa. 13. Koordinator sarana prasarana. Tugas dan peran. Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah. Mengatur penggunaan fasilitas sekolah. Mengajukan kebutuhan sarana prasarana baru. 14. Koordinator hubungan masyarakat. Humas. Tugas dan peran. Menjalin hubungan dengan masyarakat dan stakeholders. Mengelola informasi dan publikasi sekolah. Mengorganisir acara dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. 15. Pengembang teknologi pembelajaran. Tugas dan peran. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Memberikan pelatihan dan dukungan teknologi kepada guru dan siswa. Mengelola platform dan sumber belajar digital. Tenaga kependidikan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan mendukung. Kerjasama yang baik antara tenaga kependidikan dan guru sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.